Halo semua, kali ini channel Cerdas Terukur akan memberikan informasi menarik mengenai 5 tips sehat anti stres menurut Islam dan psikologi. Yuk langsung ke topik. Let's go brother. Cara menghindari stres. Stres adalah reaksi fisik dan emosional, mental, psikologis, seseorang terhadap perubahan di lingkungan mereka, dan mereka perlu beradaptasi. Selain itu, meskipun stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, stres dapat merugikan kesehatan seseorang jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, setiap orang harus mencari cara untuk menghindari stres, maka hidup Anda akan jauh lebih menyenangkan. Namun, masih ada orang yang tidak tahu bagaimana cara menghindari stres. Sekarang, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menguraikan tentang bagaimana menghindari stres. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Saat kita stres, tubuh kita melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang membuat jantung kita bekerja lebih cepat. Selain itu, hormon tersebut juga menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah merasa lelah. Parafrase. Selain itu, sistem kekebalan tubuh orang yang stres menjadi semakin lemah. Stres membuat tubuh Anda lebih sulit untuk melawan virus dan bakteri, membuat Anda lebih rentan terhadap penyakit. Penyakit gastrointestinal seperti sindrom iritasi usus besar, kolitis ulcerativa, gastritis, GERD, masalah kulit dan rambut seperti kerontokan rambut permanen, eksim, psoriasis, jerawat, ejakulasi dini, impotensi dan kehilangan libido, ketidakteraturan menstruasi atau memburuknya gejala PMS, obesitas dan gangguan makan lainnya, penyakit kardiovaskular seperti stroke, serangan jantung, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, gangguan mental, gangguan seperti kecemasan, depresi dan gangguan kepribadian, sakit kepala dan gangguan tidur. Memburuknya stres adalah penting bahwa setiap orang mampu mengurangi dan mengelola stres mereka dengan baik sehingga tidak mengarah pada stres atau masalah kesehatan. Ini adalah beberapa langkah untuk menghindari stres. Nomor 1, mengenal dan mendekat kepada Allah. Apakah mereka tak melihat Allah, Dia yang kemudian menciptakan langit serta bumi dan tak lelah dengan menciptakan mereka, memiliki kekuatan untuk menghidupkan orang mati? Dia juga memiliki kuasa atas berbagai hal. Qs 46:33. Saat stres melanda, ingatlah bahwa kita tak hidup sendirian di dunia ini. Allah juga demikian dekat dengan hambanya serta akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Namun seringkali kita lupa dan membuat diri menjadi lebih sibuk pada perasaan stres yang ada. Oleh sebab itu, kita dapat melepaskan kecemasan dan membiarkan Allah SWT bekerja, bahkan sekalipun belum dapat melihat hikmah di balik segala sesuatu. Nomor 2, menjalankan salat. Dan kalian semua mintalah pertolongan dengan cara dilingkupi juga dengan kesabaran serta mengerjakan sholat, karena sesungguhnya salat berat dilakukan terkecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Qs pukul 2.45. Salat dapat menjadi solusi bagi kita untuk menghilangkan stres dan berbagai kecemasan yang kita miliki. Kita dapat menyerahkan diri kepada Allah SWT, karena Ialah yang kemudian mengendalikan semua hal. Nomor 3, gunakan akal pikiran untuk mencerna masalah. Apakah orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dalam keadaan sujud serta berdiri, sementara ia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah bahwa, adakah sama mereka yang mengetahui dengan orang-orang yang tak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat menarik pelajaran adalah ia ulul al-albab. Qs Az-Zumar 9. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah berfirman bahwa kita umatnya diperintahkan untuk menggunakan akal dibandingkan dengan hawa nafsu, sebab seringkali saat menghadapi tekanan, perasaan kita cenderung mendominasi dibandingkan dengan akal pikiran yang bersifat rasional. Padahal pemecahan masalah hanya akan didapat saat kita mampu berpikir dengan menggunakan akal yang jernih, bukan dibalut dengan perasaan-perasaan berkecamuk apalagi hawa nafsu. Untuk itu, gunakanlah akal pikiran agar kemudian masalah-masalah yang tengah kita hadapi dapat diselesaikan dengan baik karena Islam sudah memerintahkannya sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Nomor 4, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian.
kecuali bagi mereka yang beriman, serta beramal solih, serta saling menasehati di dalam kebenaran, serta saling menasihati di dalam kesabaran. Al-Asyr 1-3. Dengan kita bergaul bersama orang-orang yang baik dan solih, maka kita kemudian akan terkondisikan dan diingatkan mengenai hal-hal yang baik. Meskipun kita berada dalam keadaan stres, teman-teman yang solih kemudian akan mengajak kita untuk kembali mengingat Allah dan bersabar dengan apapun yang tengah kita cemaskan, khawatirkan, serta berbagai hal berat yang tengah kita alami. Orang-orang yang seperti ini memang sulit untuk dicari, namun demikian begitu mahal karena sangat berharga baik di dunia atau di akhirat. Nomor 5. Berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, memahami serta turut membantu meringankan penderitaan orang-orang kemudian dapat mengurangi kecemasan serta stres, dengan mengetahui kita telah melakukan sesuatu yang berarti. Dengan begitu, kita menjadi lebih memahami bahwa sebenarnya ada banyak orang yang memiliki kesulitan lebih dari kita. Mungkin dengan melihat hal ini serta berbagi dengannya, kita akan menjadi orang yang lebih bersyukur, lebih bahagia dan berbagai depresi yang ada di pikiran dapat terkikis pelan-pelan. Terima kasih telah menonton dan terima kasih untuk subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat. Berikan acungan jempol jika Anda yang belum subscribe, tekan subscribe, tombol untuk melihat lebih banyak video dari kami. Dan yang lupa bahagia dan salam sukses buat kita semua dari channel Cerdas Terukur.